Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas dan Mbak kelas 10 IPA. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Pada pertemuan kedua hari ini, Bu Dini dan Bu Surya ingin menyampaikan materi selanjutnya dari ruang lingkup biologi, yaitu mengenai metode ilmiah. Nah, sebelum Bu Dini jelaskan metode ilmiah, di dalam metode ilmiah ini ada ciri-ciri sains. Yang pertama ada konkret, logis, objektif, universal, sistematik, dan empiris. Apa sih itu konkret? Konkret di sini yaitu sains harus memiliki objek kajian berupa benda yang konkret dan nyata. Jadi dapat dilihat dan diamati. Maksudnya seperti itu. Ciri selanjutnya yaitu berupa logis. Maksudnya di sini yaitu teori-teori sains itu dikembangkan secara logis, wajar, dan rasional. Artinya ilmu sains selalu masuk akal dan dapat diterima oleh nalar manusia. Selanjutnya ada objektif. Ciri sains berikutnya yaitu objektif, di mana sains haruslah bersifat objektif dan apa adanya. Artinya, dalam penelitian ilmu sains tidak boleh ada yang namanya rekayasa. Nah, hasil penelitian harus disampaikan apa adanya sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Kemudian, ciri sains selanjutnya yaitu universal. Artinya, teori dan hukum dalam ilmu sains haruslah bersifat universal dan global. Artinya, semua yang dilakukan dalam pengambilan eksperimen ataupun penelitian dapat dilakukan di mana saja, oleh siapa saja, dan kapan saja di seluruh dunia. Universal di seluruh dunia. Kemudian, ciri sains selanjutnya ada sistematik, di mana sistematik di sini yaitu teori dikembangkan oleh langkah-langkah yang sistematik melalui metode ilmiah. Jadi langkah sistematik berarti penelitian harus dilakukan secara urut dan rinci, serta sesuai dengan metode ilmiah yang digunakan. Selanjutnya empiris, artinya yaitu berdasarkan pengalaman yang nyata. Nah, apa sih itu metode ilmiah? Metode ilmiah di sini yaitu belajar dan bekerja dalam bidang biologi atau ilmu pengetahuan alam, pada umumnya akan berhubungan erat dengan tahapan-tahapan proses. Adapun tahapan metode ilmiah yang pertama ada merumuskan masalah, observasi, menentukan hipotesis, menentukan variabel, eksperimen, dan penarikan kesimpulan. Yang pertama, tahapan dari metode ilmiah yaitu merumuskan masalah. Nah, di sini merumuskan masalah di sini ada kata kuncinya nih. Kata kuncinya yaitu abdikasim, artinya menggunakan kalimat tanya berupa apa, bagaimana, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Contohnya seperti ini. Budini memiliki sebuah judul atau eksperimen. Seseorang melihat tanaman jagung yang kerdil di pekarangan. Dengan rumusan abdikasim, orang tersebut menemukan permasalahan. Yang pertama, apakah tanaman jagung tersebut normal? Sejak kapan mulai terjadi gangguan hingga tubuh jagung tersebut kurus? Kemudian, mengapa batang jagung kerdil? Bagaimana ciri jagung normal dan tidak normal? Dan di bagian mana dari jagung tersebut yang terganggu. Nah, biasanya rumusan masalah itu menggunakan cirinya, menggunakan abdikasim, yaitu kata tanya berupa apa, bagaimana, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Dan yang terakhir menggunakan kalimat tanda tanya seperti itu. Selanjutnya, tahapan dari metode ilmiah selanjutnya yaitu observasi. Apa sih itu observasi? Observasi di sini merupakan mencari gambaran atau informasi tentang objek penelitian melalui indera. Nah, di sini observasi ini dapat dilakukan melalui pengamatan berupa bentuk, warna, ataupun gerak. Kemudian pendengaran berupa suara, pengecapan berupa rasa, perabaan
berupa permukaan objek dan penciuman berupa bau. Contohnya seperti ini. Hasil observasi yang salah. Daun itu panjang sekali. Nah, seharusnya kalau berdasarkan metode ilmiah, observasi itu hasil observasi yang benar itu harus disebutkan daun itu panjangnya 15 cm. Jadi bukan panjang sekali. Nah, kemudian warna buahnya menarik. Nah, hasil observasi yang benar yaitu warna buahnya merah kekuningan. Artinya dapat dilihat atau diraba, dikecap ataupun didengar menggunakan indera. Nah, selanjutnya hasil observasi yang salah pH-nya rendah. pH rendahnya itu berapa? Kan nggak tahu. Nah, hasil observasi yang benar itu harus disebutkan. Rendahnya itu berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, itu juga termasuk rendah. Nah, di sini ya hasil observasi yang benar itu adalah pH-nya yaitu 3. Kemudian hasil observasi yang salah juga. Rasanya sangat manis. Nah, kadar manis seseorang itu pasti kan berbeda-beda. Nah, di sini hasil observasi yang benar yaitu kadar gulanya 40%. Biasanya hasil observasi harus memiliki sifat objektif, informatif, dan tidak ambigu, seperti itu. Selanjutnya, tahapan dari metode ilmiah yang pertama yaitu hipotesis atau dugaan sementara. Dugaan-dugaan yang bersifat ilmiah berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Jadi, ketika melakukan sebuah eksperimen, setelah melakukan observasi itu kita harus berhipotesis. Jadi menduga-duga, tapi harus sifatnya ilmiah, harus ada bukti dan fakta. Jadi misalnya nih, judul pengaruh pemberian pupuk terhadap tinggi tanaman. H0, pemberian pupuk tidak mempengaruhi tinggi tanaman. Kemudian kalau H1, pemberian pupuk mempengaruhi tinggi tanaman. Nah, namanya hipotesis itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Yang ditolak itu seperti ini. Pemberian pupuk tidak mempengaruhi tinggi tanaman. Kemudian kalau yang diterima, pemberian pupuk mempengaruhi tinggi tanaman. Seperti itu. Selanjutnya, menentukan variabel. Nah, di sini variabel ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dan memiliki nilai. Artinya ukuran tertentu serta dapat berubah atau diubah. Jadi variabel itu dapat berubah ataupun diubah. Nah, selanjutnya ada macam-macam variabel. Ada variabel kontrol, terikat, dan bebas. Nah, kalau variabel kontrol itu adalah variabel tanpa perlakuan. Kemudian, kalau yang terikat, maaf ya Bu Dini ini salah. Kalau variabel yang terikat itu adalah variabel yang dikenai pengaruh dari variabel bebas. Jadi ini Bu Dini hapus aja. Nah, variabel terikat itu Bu Dini ulangi, variabel terikat ini adalah variabel yang dikenai pengaruh dari variabel bebas. Nah, sedangkan kalau variabel bebas itu merupakan variabel yang memberikan pengaruh pada variabel yang lain. Nah, langsung aja ke contohnya nih. Padi ditanam di sebidang tanah seluas 400 meter yang dibagi menjadi 4 petak. Nah, di sini masing-masing seluas 100 meter, 1 petak tidak diberi pupuk fosfat, 3 petak yang lain diberi pupuk fosfat yang masing-masing itu adalah 1 kilo, 2 kilo, dan 3 kilo. Nah, langsung aja variabelnya kalau yang kontrol itu adalah jenis padi dan luas petak. Artinya dia tidak dipengaruhi atau tanpa perlakuan. Nah, kemudian variabel terikatnya ini adalah variabel yang dikenai pengaruh dari variabel bebas. Artinya, pastinya pupuk fosfat pada petak 1, 2, dan 3 itu akan mempengaruhi masa biji padi, kayak gitu. Jadi variabel terikatnya berupa biji padi. Kemudian kalau variabel bebasnya artinya yaitu variabel yang memberikan pengaruh. Nah, itu artinya di sini ada adanya banyaknya pupuk fosfat yaitu 1 kilo, 2 kilo, dan 3 kilo.
Nah, selanjutnya metode ilmiah selanjutnya yaitu berupa eksperimen. Nah, di sini kegiatan eksperimen ini dapat dilakukan di laboratorium maupun di luar laboratorium, tergantung jenis penelitiannya. Biasanya harus mempersiapkan alat ataupun bahan untuk eksperimen. Nah, di sini untuk pengumpulan datanya ketika eksperimen itu dibagi menjadi dua. Nah, di sini ada data kualitatif, artinya tanpa alat ukur, dan data kuantitatif, artinya menggunakan alat ukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Nah, yang terakhir, tahapan metode ilmiah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, di sini adalah rangkuman yang sudah dilakukan selama kegiatan penelitian atau eksperimen. Apakah data yang dihasilkan mendukung hipotesis atau tidak? Nah, di sini Budini sudah menyajikan beberapa pengembangan konsep berdasarkan materi hari ini, yaitu berupa metode ilmiah. Yang pertama, ini adalah gambar kebakaran hutan ya, Mas dan Mbak. Yang pertama, rumuskan pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan biologi pada gambar tersebut. Kemudian, bagaimana dampaknya bagi kehidupan manusia jika permasalahan di gambar tersebut terjadi terus-menerus. Kemudian, bagaimana solusi yang dapat Anda berikan untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Pengembangan, maaf ya Budi ini salah tulis nih. Pengembangan konsep yang kedua yaitu perhatikan data berikut. Ada poin A, B, C, D, E, F. Nah, di sini kalian suruh mengumpulkan mana data kualitatif dan mana yang kuantitatif. Nah, pengertiannya sudah Budini jelaskan di slide sebelumnya. Pengembangan konsep selanjutnya, di sini ada soal metode ilmiah. Siswa SMAN 2 Blitar hendak mengetahui pengaruh pupuk kandang terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Menurut kalian, apa rumusan masalah dan hipotesis yang tepat untuk penelitian tersebut? Tuliskan juga jenis variabel yang akan dipilih. Selanjutnya, ada soal lagi tentang metode ilmiah. Daging yang diletakkan dalam keadaan terbuka lebih cepat busuk dibandingkan dengan daging yang disimpan dalam lemari pendingin. Buatlah hipotesis dari masalah tersebut. Kemudian yang terakhir, perhatikan tabel pemberian pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Kadar ureanya ada 15%, 30%, 45%, dan 60%. Kemudian ada rata-rata tinggi tanaman tomat dalam satuan cm. Nah, berdasarkan tabel tersebut, buatlah kesimpulan dari percobaan tersebut. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bu Dini. Apakah ada pertanyaan, Mas dan Mbak? Kalau semisal ada pertanyaan, boleh chat Bu Dini ataupun Bu Surya melalui WhatsApp ataupun chat di Teams. Bu Dini mohon maaf apabila Bu Dini salah ketik ataupun salah kata. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Mas dan Mbak tetap jaga kesehatan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Perhatikan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.